Belum, Tuhan Yesus juga nggak pakai baju. Tuhan Yesus tidak pakai baju. Apa saya dipakai baju? Oke, Tuhan baik. Yesus kan nggak pakai baju, Tuhannya kamu. Dari mana Anda bisa ngomong begitu? Ya dari Tuhannya kamu tuh, Tuhan Yesus. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak pakai baju, oke, Tuhan Yesus tidak pakai. Kenapa Anda bisa bilang begitu? Coba. Iya, karena dia tuh digantung, nggak pakai baju, pakai celana dalam robek. Apakah sampai sekarang masih begitu? Apakah sampai sekarang masih begitu? Ya masih. Oh, baik. Ya masih begitu. Baik. Ya, memang karena itulah Islam, teman. Karena memang seperti itu. Ya. Jadi begini, saya kasih tahu Anis. Saya kasih tahu Anis begini. Teman-teman sekalian, saya ingatkan kembali, syarat untuk naik ke channel Edis TV itu tidak muluk-muluk, ya. Syaratnya satu, Anda adalah seorang Muslim. Yang kedua, Anda memiliki cukup pengikut untuk membuka kamera. Hanya itu. Ya, buka kamera, lalu sampaikan apa saja yang mau Anda sampaikan. Ya, tapi ingat ya, jangan Anda naik tuh marah-marah, kejang-kejang, kesurupan, mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak baik. Malu dilihat orang ya, seperti itu. Ya. Kita kasih naik ada Solihin. Solihin ya. Oke, selamat malam. Ini Solihin yang kemarin ini. Lagi-lagi yang kemarin. Nanti kalau sudah terdesak, pura-pura hilang sinyal. Sinyalnya bagus, Bang Edis. Oke, silakan Solihin. Apa yang mau Anda utarakan, Solihin? Sebelum saya utarakan, Bang Edis, gimana kabar Bang Edis? Kabar baik. Gimana kabar kamu? Alhamdulillah, baik juga Bang Edis. Oke, salam Solihin. Bang Edis. Ya. Gini, kita ini kan sudah beberapa kali mengadakan diskusi. Nah, ini kamu kalau diskusi seperti ini kesusahan nanti. Karena apa? Kamu di tempat yang berisik, kamu tidak pakai headset. Makanya diskusi kita itu sering terganggu. Cobalah kamu kalau diskusi itu pakai headset. Headset kan harganya cuma 15.000. Bang Edis udah nggak ada. Cuman temen tadi pulang begitu. Udah nggak ada sekarang. Udah sepi. Kalau kamu diskusi, kupingmu kamu gini-gini ya susah juga kita nanti diskusi. Oke, gini Solihin. Kita ini kan udah sering banget ya diskusi ya. Mungkin sudah ada 4 hari berturut-turut nih kita diskusi. Dan kamu bahkan mengiyakan perkataan-perkataan saya itu. Setuju dengan perkataan-perkataan saya itu. Nah, yang menjadi keheranan saya sekarang ini adalah kenapa kamu sudah tahu Islam itu salah, sudah tahu Muhammad itu pembohong, sudah tahu Muhammad itu menipu, kok kamu masih ikut saja Muhammad gitu loh. Ini yang saya heran dengan kamu. Kamu sudah mengiyakan Muhammad seorang pendusta. Apa saya mengiyakan Bang Edis? Coba, saya ulangi lagi nih. Muhammad punya berapa mulut? Ya satu lah, sama seperti kita Bang Edis. Oke. Yang dari satu mulut itu pernahkah keluar yang tidak benar? Mulai nih. Pertanyaan saya simpel. Dari mulut Muhammad yang satu-satunya itu, menurut dia, menurut Muhammad sendiri, pernahkah keluar sesuatu yang tidak hak? Pernah Bang Dis. Berarti kesimpulannya Muhammad penipu. Gimana? Izin, saya tuh sebenarnya naik ke sini nggak maulah banyak diskusi
yang lain-lain itu pengen ngasih masukan aja boleh. Solihin, gini. Kemarin Muhammad, kamu membacakan sebuah hadis dengan sumpah dia berkata, demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di dalam genggaman tangannya, tidaklah keluar dari mulutku ini kecuali yang hak. Betul? Betul Bang Edis. Artinya dari mulut Muhammad yang satu-satunya itu tidak pernah keluar selain daripada kebenaran. Betul? Betul Bang Edis. Nah, barusan tadi kamu akui dari mulutnya itu juga keluar yang tidak benar. Betul? Ada. Nah, berarti Muhammad apa kamu yang bohong? Hewan kemanusiaannya, tapi Bang Edis perlu ketahui Kemanusiaannya, ketuhanannya tidak bohong. Kemanusiaan Muhammad berbohong, ketuhanan Muhammad tidak bohong. Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad, iya, itu semuanya ada sisi kemanusiaannya. Namun para nabi dan rasul itu Bang Edis, Jadi Muhammad anu nih, dia manusia dijadian dia. Ada sisi kemanusiaan Muhammad, ada sisi ketuhanan Muhammad gitu. Begini Bang Edis. Itu gimana? Dengerin dulu ya Bang Edis. Gimana? Boleh didengerin. Jadi yang para rasul dan para nabi itu, mau itu Nabi Isa yang saya imani, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, semuanya itu sisi kemanusiaannya itu ada Bang Edis. Kesalahan cuman udah dimaksum. Namanya dimaksum itu dipelihara oleh Sang Allah Subhanahu wa Ta'ala Bang Edis, sehingga langsung ditegur. Ini Anda ini lari kemana-mana. Yang saya tanya, dari mulut Muhammad itu pernah keluar sesuatu yang bohong atau tidak? Bang Edis, semua nabi itu ada sisi kemanusiaannya. Pertanyaan saya, dari mulut Muhammad itu pernah keluar yang bohong tidak? Yang bohong demi kebaikan itu ada. Bahkan Sedangkan dia berkata bahwa tidak pernah keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran, betul? itu dari wahyu. Nah, berarti pertanyaan saya, yang penipu siapa? Kamu atau Muhammad? Bang Edis ya, Bang Edis, saya mau ngasih Betapa masukan aja. sulitnya logika sederhana dipahami oleh dia, saudara-saudara. Sulit Iya, sekali nih. karena gini Bang Edis, kita ini keimanannya beda kan? Ya, keimanannya beda, jadi Kamu, tidak saya umpamakan beginilah, begini. Ini adalah sebuah gelas, betul? Itu kesimpulan pertama. Gelas ini bukanlah Udin, betul? Berarti tidak mungkin gelas ini adalah Udin, betul? Nah, kalau gelas ini adalah Udin, berarti siapa yang bohong? Bang Edis yang bohong. Nah, sekarang Muhammad berkata tidak pernah keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, betul? Iya Bang Edis. Sementara kamu bilang Muhammad kadang-kadang bohong, betul? Kebenaran tuh hanya milik Allah. Kalau Ya, ini dibawa dulu. Belajar dulu, baru nanti kesini lagi. Nah, udah susah kamu. Ayo, silakan. Saya ini mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa-bahasa yang sederhana. Tapi gini, di hati dia itu sudah tahu bahwa yang saya utarakan itu adalah benar. Di hati dia sudah tahu bahwa Muhammad itu memang pembohong. Tapi karena dia gengsi, ya, karena dia masih keras kepala, hatinya tertutup, akhirnya dia selalu saja mengeyel. Tapi biarlah waktu yang menjawabnya, ya. Terima kasih anak kecil, terima kasih. Ya, teman-teman ya. Sebenarnya dalam diskusi agama Islam dan Kristen itu hanya diperlukan kejujuran dan sedikit saja keberanian. Jujur untuk mengakui sesuatu yang tidak benar dan berani untuk meninggalkan yang tidak benar seperti itu.
Jadi saya mengundang kalian-kalian yang masih mengikuti Nabi yang sudah jelas-jelas pembohong, Nabi yang sudah jelas-jelas omongannya tidak bisa dipercaya, ya, kenapa kalian masih mengikuti lagi? Seperti itu. Silakan. Ya. Kita kasih naik ada Muan. Silakan ya, Muslim naik, nyalakan kamera, sampaikan apa saja yang mau Anda sampaikan. Terima kasih anak kecil, terima kasih. Muan, silahkan nyalakan kamera Anda. Dia sedang berada di Jabal apa begitu. Coba background Anda itu apa itu, Bang? Apakah itu adalah Gua Hira atau Jabal Nur atau apa? Silakan. Jangan keluar dari aplikasi, Bang. Bang Muan. Ya, nampaknya sudah terasa aura-aura muslim ketakutan ya. Baik. Ya, silakan ya. Kalau kalian mau naik, boleh kalian didampingi oleh ustadz-ustadz, didampingi oleh Abdul Somad ya, supaya kalian nanti memang tidak menjadi bulan-bulanan di sini. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik ada Anis. Anis, apakah ini Anis Baswedan ya, yang mengikuti sunnah Rasul bahwasanya air harus dimasukkan ke dalam tanah, tidak boleh dialirkan ke sungai ya, karena memang Muhammad tidak pernah melihat sungai. Anis, nyalakan kamera Anda. Oke. Dah. Sudah pakai baju, Bang? Belum. Tuhan Yesus juga nggak pakai baju. Tuhan Yesus tidak pakai Kenapa baju. saya dipakai baju? Oke, Tuhan baik. Yesus kan nggak pakai baju, Tuhannya kamu. Dari mana Anda bisa ngomong begitu? Ya dari Tuhannya kamu tuh, Tuhan Yesus. Ketika Anda mengatakan Nggak pakai baju, Yesus ya? tidak pakai baju, oke, Tuhan Yesus tidak pakai. Kenapa Anda bisa Ya. bilang begitu? Coba. Iya, karena dia tuh digantung, nggak pakai baju, pakai celana dalam robek. Apakah sampai sekarang masih begitu? Apakah sampai sekarang masih begitu? Ya masih, Oh, baik. ya masih begitu. Baik. Ya, Makanya memang saya nggak pakai baju. karena itulah Islam, teman. Karena memang seperti itu. Ya. Jadi begini, saya kasih tahu Orang Anis. Kristen Saya kasih tahu Anis begini. nggak pakai baju, Tuhan digantung. Ketika kamu melihat sesuatu, seharusnya kamu berpikir dulu, apakah itu momen-momen tertentu atau momen-momen yang tidak terbiasa seperti Tuhan itu. kamu digantung, nggak pakai baju. Kenapa Anis langsung panas, langsung marah-marah gitu? Ada apa? Siapa yang marah? Coba kalau datang diskusi, coba yang bagus, Coba kalau lihat. Bisa nggak? Bisa gini, Anis. Ada Tuhan digantung. Bisa nggak kalau diskusi, coba kamu Itu dengarkan yang kamu dulu. sembah. Coba dengarkan. Kalau ngobrol itu dengarkan dulu. Berpikir yang waras. Tuhan Yang tidak waras itu yang menyembah Muhammad yang nggak pakai baju di kuburan. Gimana? Muhammad, kamu mau menyembah yang pakai kain kafan? Mau menyembah yang pakai baju kafan yang sampai sekarang ada di kuburan? Ini Tuhan, saya Nabi, itu Muhammad Nabi. Kamu Itu kalian Tuhan kan? Ya Allah, ya Rasulullah, kabulkanlah permohonan kami ya Rasulullah yang ada di kuburan ya Rasulullah, ya Muhammad, yang ada di mayat ya Muhammad, yang sudah jadi mayat ya Muhammad, ya Allah, ya Muhammad, yang sudah menjadi mayat di kuburan ya Muhammad. Baik, kita turunkan dia ya.